Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk tentunya. Dan kali ini saya akan mewawancarai Ketua PDDI daerah Bali, Ketua Persatuan Donor Darah, Perhimpunan Donor Darah Indonesia daerah Bali, Bapak Ketut Pringgantara. Beberapa kali saya mewawancarai beliau dan hari ini saya kembali mewawancarai beliau berkaitan dengan bagaimana kita merangsang kembali ya, walaupun sekarang sudah cukup bagus antusiasme masyarakat Bali untuk berdonor darah, tentu itu terus kita picu juga, terutama pada generasi milenial atau generasi Z, karena mereka harusnya menjadi penyumbang darah yang cukup potensial untuk membantu ketersediaan darah di Indonesia dan di Bali khususnya. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Pring. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya Pak? Sehat selalu. Saya panggil Pak Ketua aja ya, Pak Ketua Perhimpunan Donor Darah, dan selalu aktif, selalu semangat. Saya selalu dapat informasi yang baru. Pak Pring, kalau kita bicara tentang aktivitas donor darah di bulan Agustus ini biasanya banyak ya, dan antusiasmenya juga semakin tinggi ya Pak. Bulan Agustus itu adalah bulan yang paling seksi. Jadi semua lembaga melaksanakan kegiatan donor darah. Jadi biasanya petugas kita di PMI itu, di UTD itu kelabakan dia karena saking banyaknya, karena untuk merayakan kemerdekaan ini luar biasa antusiasnya. Selain bulan Agustus, termasuk juga Bali Pos ya akan melaksanakan ya. Dan PDDI dengan PMI juga siap mendukung ya. Tanggal 25 ya. Ya, masyarakat juga kita undang ya, Pak Ketua ya. Nah, kalau di luar bulan Agustus gimana antusiasme masyarakat? Sudahkah mulai ada peningkatan mereka untuk berdonor darah? Sekarang dalam kuartal kedua tahun 2023 itu sudah mencapai hampir 25%. Kita sudah sasar anak-anak muda. Itu sudah banyak sekali anak-anak muda kita yang telah ikut peduli terhadap donor darah ini. Nah, itu terbukti karena banyak kampus-kampus kita ambil contoh di Fakultas Kedokteran UNUD itu TBM Janarbuta sudah bergerak cepat. Kemudian fakultas yang lain juga melakukan seperti itu, dan kampus-kampus yang lain. Nah, itu sasaran yang kedua adalah kami mengajak kaum milenial. Jadi pendonor pemula, para newcomer ini. Nah, ini luar biasa antusiasnya, mencoba ditusuk jarum. ini menjadi kebanggaan kita bersama. Dan ini kita persiapkan sekarang untuk memberikan nutrisi kepada mereka supaya terus rutin lakukan donor darah. Kalau yang milenial atau yang usia muda, minimal usianya berapa sebenarnya Pak Ketua kalau supaya bisa ikut donor? Syaratnya? Usia syarat itu sekitar 17 tahun. Oh, 17 tahun minimal ya? Minimal 17 tahun, mereka dipersiapkan mentalnya, kemudian suhu badannya harus siap sekitar 120/80, pompa jantungnya dari bawah kuat, kemudian hemoglobinnya itu 12,5. Nah, jadi kita persiapkan anak muda ini, syukur mereka itu memiliki idealisme yang kuat di bulan Agustus ini untuk ikut peduli kepada artinya sudah kesehatan. Banyak kaum milenial di Bali yang ikut donor darah? Sudah banyak sekali. Dan bahkan ada anak-anak kita, anak-anak muda itu, dia hanya tahu PDDI, tetapi mereka mengontak kita, terus kita ajak rame-rame ke UDD Provinsi Bali, dan mereka nyoba, akhirnya semua lulus. Dan ini kebanggaan untuk kita bersama. Nah, kita berharap juga media bisa melakukan itu, gayung bersambut. Kalau kita bicara tentang manfaat, ini kan walaupun juga masyarakat sudah cukup sering, mungkin Pak Ketua bisa kembali mengulas sebenarnya manfaat penting dari melakukan donor darah itu apa? Supaya ini merangsang juga orang-orang untuk donor darah lagi. Ini manfaat donor darah ini kebangetan. Saya katakan Pak Nyoman. Banyak sekali gitu ya? Banyak sekali. Tetapi satu hal yang yang saya rasakan, donor darah itu apa? Itu kesehatan organ dalam kita. Terutama adalah organ jantung, itu mengantisipasi sakit jantung. Ini kalau orang sering berdonor darah itu sehat sekali jantungnya. Itu pertama. Terus yang kedua, kesehatan hati dan ginjal. Jadi peredaran darah itu akan baik sekali. Karena begini, ketika seseorang berdonor hari ini dan diambil sekitar 350 cc, setelah disedot darahnya, kemudian ketika pendonor ini sudah bisa duduk dan berdiri, itu jutaan sel baru ada di dalam tubuhnya. Dalam bahasa Bali, letahnya sudah hilang, jadi digantikan dengan sel baru. Jadi pemeriksaan ini luar biasa. Makanya orang yang berdonor darah itu sebenarnya orang sehat. Indikatornya adalah orang sehat sebenarnya. Orang sehat. Ya, jadi itu manfaat yang pertama. Terus manfaat yang kedua adalah mereka akan kelihatan fresh. Secara wajahnya fresh, kemudian aktivitas.
akan semakin produktivitasnya akan nampak semakin lebih bagus. Jadi jarang lah kena sakit saya rasa kalau seseorang sudah kena sering donor darah. Ya. Tapi masih juga ada banyak yang takut gitu ya. Biasanya rata-rata ketakutan karena apa nih Pak Ketua? Kalau misalnya masyarakat, ini saya nggak berani. Apa biasanya alasan mereka? Biasanya alasan mereka klise sekali sebenarnya. Takut dengan jarum. Kemudian yang paling pasti adalah mereka itu tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang donor darah gitu. Nanti Pak Pring, kalau saya berdonor darah, nanti darah saya disedot, kurang darah saya begitu. Pemahaman mereka. Nah, di nanti, sisi lain, kalau kurang darahnya nanti lemes gitu ya? Lemes, dibilang Takutan lemes. mereka begitu. Padahal enggak ya? Padahal enggak. Jadi wajarlah secara matematika karena kita diambil darahnya, kemudian itu akan diproduksi dalam hitungan 2 jam itu akan ada produksi yang baru sel darah. Hitungannya jam. Hitungannya zaman itu akan muncul dalam tubuh kita. Makanya kekuatan pendonor itu ada pada apa? Ada pada tugasnya yang utama untuk mengasihi. Nah, janganlah kita berpikir begini. Oh, saya ini berdonor darah adalah untuk membantu sesama. Jangan dulu deh. Kejauhan itu. Donor darah itu adalah untuk membantu diri kita sendiri dulu. Kesehatan. Untuk kesehatan. Karena ketika darah kita disedot, itu belum tentu darah kita bisa dipakai dulu. Karena akan melalui proses screening yang panjang. Bisa sampai 4 sampai 7 jam akan di screening. Kalau ada sesuatu di darah itu, dari 4 penyakit, saya katakan sekarang dalam 4 penyakit, itu malaria, hepatitis, HIV AIDS, maupun sifilis. Kalau terindikasi ada penyakit seperti ini, ya kita akan panggil. Barangkali mereka juga tidak karena penyakit ini, mereka takut kita panggil, juga karena mungkin ada kegemukan, ada misalnya kurang vitamin, atau ada hal-hal prinsip lain dalam tubuhnya, sehingga mereka takut melakukan kegiatan donor darah. Saya rasa demikian. Ya. Berarti kalau misalnya orang donor, sudah diperiksa kan awalnya diperiksa ya Pak Ketua ya. Kalau sudah diperiksa lolos bisa donor, darahnya diambil di screening. Kalau nanti tidak ada panggilan yang penting dari PMI, berarti dia sebenarnya sehat berarti. Sudah sehat. Tidak mengandung 4 penyakit ini. Betul. Dan next time dia beri donor darah tetap akan diterima. Akan diterima. Berarti tubuhnya sehat. Tubuhnya sehat. Itu manfaatnya sebenarnya buat kesehatan diri kita sendiri. Nah, makanya tugas kita bersama adalah bagaimana kenapa yang sehat ini loh. Saya katakan seperti ini. Kalau di Bali kan ada konsep begini. Selacur-lacur irage, nungidang irage metersnain semeton, metersnain pisage, nungelah organ tubuh kita yang bisa irage persembahkan, yaitu menggeteh-geteh donor darah. Kita ingat bagaimana dulu para penglingsir kita, pejuang kita, menegakkan NKRI adalah lewat berdarah-darah mereka, membela darah. Nah, sekarang marilah kita sebagai generasi muda berdarah-darah juga untuk menyehatkan diri kita dan membantu sesama. Saya rasa demikian. Membantu sesama. Membantu sesama. Ya. Itu intinya. Donor darah yang sebenarnya murah sebenarnya. Murah banget. Dan menyehatkan. Bagi kita. Tapi kalau kita bicara tentang generasi muda, Pak Ketua tadi mengatakan memang sudah ada antusiasme yang tinggi, tapi kadang-kadang banyak juga generasi-generasi muda yang mungkin secara kesehatan dari pola hidupnya, pola konsumsinya ini juga rada agak memprihatinkan. Gimana Pak Ketua melihatnya? Nah, sekarang ini kan masyarakat kita, utamanya anak-anak muda kita di usia-usia remaja menuju dewasa ini kan mencoba-coba. Kaget ya melihat dunia yang begitu glamor seperti ini. Sekarang ada musim perokok menggunakan vape itu. Rame-rame lah para generasi muda perempuan ini, anak-anak kita mulai belajar nyoba-nyoba merokok. Itu sebenarnya tidak benar, tidak sehat. Nah, makanya peningkatan volume mereka yang yang sakit itu banyak sekali sekarang dari kelompok generasi muda. Dari usia-usia pertengahan menuju dewasa. Mestinya anak-anak kita generasi muda ini yang kita persiapkan untuk membantu kita, menggantikan kita para orang tua, justru mereka yang banyak sekali membutuhkan darah. Contoh yang nyata yang kita lihat adalah sekarang kebut-kebutan, Pak Nyoman. Di jalan anak-anak muda kita berboncengan, tidak pakai helm, jatuh. Nah, kecelakaan di jalan. Boleh kita bantu, tetapi satu sisi. Tapi kalau golongan darahnya langka, yang golongan darah tertentu misalnya yang sulit kita dapatkan, bagaimana kita membantu? Nah, makanya tugas kami, Perhimpunan Donor Darah Indonesia harus hadir di situ, mengajak anak-anak muda kita dengan program kami, namanya program Goes to Millennial. Kami datangi milenial, kita nutrisi batinnya, kita ajak berdialog. Kemudian kita datangi Goes to Mall, Goes to Banjar, Goes to Masjid,
goes to kampus dan gus-gus yang lain, termasuk gus to media, adalah tugas besar kita adalah bagaimana menghidupkan kembali lentera donor darah. Sehingga donor darah itu tidak hanya menjadi gaya hidup, tetapi menjadi sebuah budaya bangsa. Ini harus kita rekatkan. Saya mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri, Pak. Jadi little family itu pasti di sana akan membutuhkan darah. Membutuhkan darah, mereka yang sakit, mereka yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, kemudian ada misalnya ada yang kecelakaan atau gimana, itu darahnya sebenarnya ada di situ. Sehingga kalau ada lembaga yang melakukan kegiatan donor darah, mohon diperhatikan. Apa? Itu harus membuat database. Database dari ABO-AB, golongan darah itu, barangkali ada resus negatif, itu harus kita kumpulkan di sana. Sehingga ketika kita misalnya dalam fase berikutnya kita melakukan donor darah, kita tidak akan kesulitan kemana-mana karena database-nya sudah ada. Begitu. Misalnya ada kebutuhan darah, kita tidak akan sulit untuk mencari darah karena sudah ada di lingkungan kita. Ya, karena donor darah, golongan darah itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Yang agak susah itu apa yang biasanya? Biasanya saya sebutkan sekarang yang paling susah itu karena adalah golongan darah AB. Itu hanya 1% ada di Bali. AB ya? AB. Kemudian ini Pak Nyoman ini jangan salah dulu. Dengan penduduk Bali yang lebih dari 3 jutaan. Yang terbanyak golongan darahnya itu O sebenarnya. Tetapi ada golongan O pada saat fase tertentu, semua yang sakit itu kebanyakan golongan darah O, jadi O itu bisa minus, Pak. Artinya defisit ya? Defisit. Kekurangan stok. Ya, contohnya indikatornya di Rumah Sakit Prop Murah itu. Itu banyak kiriman pasien dari beberapa UDRS, rumah sakit di kabupaten kota. Jadi masuk ke provinsi, jadi kemungkinan di situ. Sehingga kami memberlakukan yang namanya donor darah pengganti. Kalau ada kebutuhan darah itu harus ada, keluarga itu harus mempersiapkan donor darah pengganti. Saya jelaskan sedikit bahwa donor darah itu tipenya ada 3. Satu donor darah sukarela, DDS. Kemudian ada yang kedua adalah donor darah pengganti. Kemudian yang ketiga adalah donor darah profesional. Ini berlaku di luar negeri, dibayar mereka. Nah, kenapa? Tapi kalau yang profesional tidak ada di... Tidak ada. Hanya ada 2 ya berarti di Indonesia? Ada 2 saja di Indonesia. Nah, makanya kita kejar-kejaran waktu untuk kuota kita terpenuhi. Karena stok darah kita setiap hari itu harus ada sekitar 120 sampai 130 kantong every day. Kemudian per bulan kita harus ada sekitar 5.500 atau sampai 6.000 kantong darah. Ya, itu untuk di Prop Murah atau di seluruh Bali? Seluruh Bali, tetapi yang di Prop Murah aja yang menjadi indikatornya. Indikator. Belum lagi rumah sakit swasta, belum lagi ada rumah sakit baru. Nah, belum lagi karena Bali ini menjadi destinasi wisata internasional. Kita harus perhatikan pendonor kita yang luar negeri yang resus negatif. Karena beda lagi golongannya. Beda lagi golongannya. Agak rumit juga ya sebenarnya Pak Ketua tentang soal donor darahnya. Ya. Makanya harus ada stok yang tersedia sekian ya. Betul. Dan ini juga tadi goes to kampus, goes to school, goes to milenial, itu semua bagian dari upaya bagaimana donor darah darahnya tersedia stoknya. Kalau Bali sampai sekarang aman ya? Aman. Karena begini Pak, karena terus terang inilah kekuatan kita di negara kita. Ada semacam gotong royong yang kuat. Jadi setiap event, setiap ulang tahun, setiap event tertentu itu mereka ada poin yang melaksanakan kegiatan donor darah. Ini membanggakan buat kita. Ini semacam apa? Tumbuh berkembangnya kasih lewat gerakan donor darah. Ini kebahagiaan kita bersama. Oke. Baik, closing statement dari Pak Ketua, silakan menegaskan kembali mengajak masyarakat untuk kembali berdonor darah. Ya. Semangat berdonor darah karena ini bagian dari yang juga tidak hanya berguna bagi orang lain, tapi juga bagi diri sendiri sebenarnya. Silakan. Masyarakat Bali yang saya cintai, yang saya sayangi, mari jaga kesehatan dengan berdonor darah. Mari kita jadikan donor darah ini sebagai gaya hidup sehat, sebagai upaya untuk membantu sesama. Dan kelak akan menjadi budaya bangsa. Kita tularkan, hidupkan lentera donor darah ini dimanapun kita berada, sehingga kita bisa membantu sesama lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ketua atas pemberian semangat dan juga gambaran bagaimana sebenarnya pentingnya donor darah, dan tentu kita berharap di Bali, Denpasar, dan seluruh Bali ya khususnya ini kita memang punya semangat yang besar untuk berdonor darah, dan kami di Bali Pos dalam rangka HUT yang ke-75 juga akan menggelar donor darah pada tanggal 25 nanti Agustus di kantor Bali Pos. Kita mengundang masyarakat untuk beramai-ramai berdonor darah di
Bali Pos di Jalan Kepundung 67A Denpasar, Bali. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prabowo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Om Swastiastu.